Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari, senang berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku, Santapan Kehidupan yang memberikan kita kebahagiaan ilahi dalam hidup kita. Saudara-saudari, hari ini kita semua diundang untuk mendengarkan firman Tuhan dan kita boleh merenungkannya dalam hidup kita yang akan kita dengar dari Injil Markus bab 10 ayat 1 sampai 12. Mari kita semua mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Markus. Di situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan. Dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia, dan seperti biasa, ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar kisah bagaimana orang-orang Farisi datang mencoba Yesus. Mereka bertanya mengenai hal perkawinan. Apakah boleh seseorang menceraikan satu sama lain? Istri atau suami menceraikan pasangannya. Dan pada dasarnya Yesus menjawab dengan tegas bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh dicerai-beraikan oleh manusia. Karena sejak semula Allah menciptakan, Allah menyatukan laki-laki dan perempuan di dalam kesatuan ilahi. Lalu apa yang sebenarnya yang menjadi permasalahan orang-orang Farisi, bahwa mereka mengangkat peristiwa di mana Musa memberi izin untuk menulis surat cerai. Dan tentu Yesus menjawab mereka bahwa hal itu terjadi oleh kekerasan hati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa yang membuat hidup seseorang menjadi keluar dari jalur oleh karena kekerasan hati? Ketika seseorang tidak lagi berjalan sesuai dengan tujuan, seseorang tidak lagi berada pada norma yang benar, seseorang tidak lagi pada suatu hukum yang benar, maka ia sesungguhnya sudah berada di luar jalur. Peristiwa ini hanya terjadi bila ada kekerasan hati, ketegaran hati, kebobrokan hati manusia yang ingin selalu keluar dari norma kehidupan. Dalam bacaan pertama hari ini, dari surat 1 Yakobus, ia memberikan kita suatu jawaban yang sangat luar biasa. Ia berkata, bahwa katakan ya, jikalau itu adalah ya, dan hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Dan tentu di sini Yakobus berbicara tentang kebenaran, bahwa di dalam perjalanan hidup, Yakobus mengingatkan kita bahwa hidup ini bukan sesuatu yang mudah. Tentu ada persoalan yang harus kita hadapi. Ada permasalahan yang mungkin akan kita hadapi, tantangan-tantangan dan cobaan. Santo Yakobus berkata, hiduplah di dalam
kesabaran, ya. Turutilah teladan yang baik, ya. Dan tetaplah bertekun. Bertekun di dalam Allah. Seperti yang mencontohkan bagaimana kisah Ayub dalam perjanjian lama. Dia mengalami begitu banyak godaan, tantangan, penderitaan. Tetapi Ayub tetap sabar, tetap tekun untuk setia kepada Allah. Begitupun di dalam konteks perkawinan yang disampaikan oleh orang-orang Farisi. Bahwa ketika orang menghadapi satu persoalan, tetapi ia tetap tekun di dalam kesetiaan, sabar, dan tetap percaya akan kekuatan ilahi Allah yang telah mempersatukan mereka. Bahwa perceraian itu tidak akan pernah terjadi. Yang berikut, kekerasan hati juga itu membawa orang kepada satu ego. Ego yang membuat orang menjadi sombong, sombong yang membuat orang menjadi merasa diri lebih benar. Dan disitulah mulai tumbuh benih-benih kehancuran. Saudara-saudari, Yesus hari ini sesungguhnya hanya mau mengingatkan kita, mau mengajarkan kita, bahwa bertekunlah di dalam Allah, dan setialah kepada setiap perintah, hiduplah di dalam norma, dan tetaplah bersabar dalam setiap penderitaan yang kita hadapi. Karena Allah selalu ada dalam diri setiap orang yang tetap setia untuk berjalan bersama. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dalam seluruh karya dan hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.